warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu bi khairil qayyum alladhi la yamutu abadan wa la yaqulu ankum su'ali al-fila qala illa billahil aliyyil azim. Kita hormati bersama kawan al-Habib Abdullah bin Toha al-Hajjaj Kepala Sakadin yang termasuk berasal dari Internasional Mobil Haji Jirin serta isinya sudah 4 jadi 1 sekian. Amin. Dan para kiai-kiai, para bunyai, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan satu pesan Al-Qawiyah dan Yasin Al-Qadari Syekh Muhammad Al-Maliki Rahimahullah dan Syekh yang lain. Dua dari guru-gurunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Allahumma ya Rahman irhamhu man fil ardi. Allahumma Rahman tabaraka wa ta'ala irhamhu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang belas kasih ini oleh Allah, dikasihi, disayangi, dirahmat oleh Allah, supaya kalian berbelas kasih atau berkasih sayang terhadap makhluk di atas bumi, maka niscaya kalian akan didoakan oleh para malaikat. Kata malaikat, Allah alhamdulillah. Dan kalau orang didoakan oleh malaikat, disayangi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat dan rahmat, maka orang tersebut akan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan orang masuk surga pun dirahmatillah. Kasih sayang terhadap orang lain yang paling penting yaitu memberi pelajaran kepada orang lain tentang agama. Wa ta'lim wa irsyad wa nasihat wa tauhid yang paling penting. Dan begitu pun para nabi yang membiarkan manusia di dalam kebodohan. Al-Anbiya wa Rusul la yaqulu an-nas fil jahli fid din. Lemahnya para rasul yaitu ulang terhadap umatnya, sebab ilmu itu hubungannya dengan ilmu. Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, Allah menciptakan jin dan manusia ini tujuannya untuk beribadah. Dan ibadah itu ada hubungan dengan ilmu. Tidak ada ibadah atau amal tanpa ilmu, maka salahnya lebih besar atau lebih banyak. Ini pentingnya ilmu supaya orang itu lurus, supaya orang itu benar. Alhamdulillah kita bisa hadir di majlis ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab al-harakah wal quwwah wal iradah wal ikhtiyar ini merupakan minat takdir, ini merupakan takdir. Alhamdulillah kita dihadirkan oleh Allah hadir majlis ini merupakan majlis yang barokah. Amin. Ini majlis Rodotul Riyadul Jannah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kehadiran kita di sini minta oleh Allah semuanya dimasukkan di surganya Allah. Allahumma firna jana ma abrar ya aziz ya
zikir. Makna majlis zikir, majlis ilmu, majlis sholawat. Ketika majlis itu ditemukan, maka malaikat akan mengundang malaikat-malaikat yang lain untuk hadir. Maka majlis yang demikian rahmat Allah diturunkan. Sehingga majlis yang demikian tumakninah, sakinah, anteng tenang, sejuk. Apalagi kita melihat ulama. Kita melihat ulama bil mahabbah, dengan simpati, ini lebih baik daripada ibadah 60 tahun di siang puasa, di malam sholat malam. Ini benar melihat saja. Ketika nazar ila wajhil alim, ini merupakan ibadah yang pahalanya besar. Nah, ketika malaikat itu menemukan majlis zikir, majlis sholat, majlis ilmi, maka malaikat memuja malaikat yang lain sehingga rahmat Allah diturunkan. Atas terjadilah dialog antara malaikat dan Allah. Pada Allah lebih tahu. Dan di akhir dari dialog Allah menyatakan bahwasanya "Usitukum ya malaikat, ani ajabtu doa'ahu." Saksikan ya malaikat, bahwasanya saya, kata Allah, mengijabahi doanya orang-orang yang hadir di majlis zikir, majlis ilmu, majlis sholawat. Jadi artinya majlis yang demikian doa dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang demikian rahmat Allah diturunkan. Majlis yang demikian maghfirah Allah diturunkan. Majlis yang demikian menghilangkan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Allahumma ajirna minan nar, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ada sebuah hadis ini ketika diterima oleh para sahabat sangat bahagia, sahabat sangat bunga. Sebab hanya modal mahabbah saja orang derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW, Allahu ma'aman ahad. Orang besok oleh Allah akan dipertemukan dengan siapa yang dicintai. Dan hadis ini diterangkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah, beliau mengatakan al-mar'u ma'aman ahad di dunia wal akhirah, dengan arti, dengan contoh. Kalau orang itu senang dengan permainan bola, ini biasanya kumpul dengan orang-orang yang senang main bola. Kalau orang itu senang dengan orang pemain musik, ini biasanya kumpul dengan orang pemain musik. Kalau orang itu senang dengan orang-orang solihin, maka dia senang kumpul dengan orang-orang solihin. Jadi artinya mahabbah kita itu supaya diluruskan. Kita supaya mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasul, dan mahabbah kepada ulama, kepada para habaib, kepada orang-orang solihin. Di mahabbah kita harus luruskan. Sebab hanya dengan mahabbah saja orang akan dimuliakan oleh Allah. Orang akan dimasukkan di surganya Allah. Ada sebuah ayat kalau Rasulullah SAW, Allahumma shalli alaihi. "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zuriyah yang beriman, maka besok oleh Allah dipertemukan di derajat yang lebih mulia, supaya orang-orang beriman bahagia, supaya orang-orang beriman senang. Dan tafsir Munir, zuriyah dibagi menjadi dua, satu zuriyah bin nasab, wahya al-aba wal umah wal abna wal banat. Barang siapa orang tua yang mempunyai anak yang derajatnya mulia seperti pondokan, maka besok anak tersebut akan mengajak kepada kedua orang tuanya di surga di derajat yang lebih mulia, supaya orang mukmin bahagia, orang mukmin senang. Inilah punya pondok. Maka putra putri panjenengan supaya dipondokkan di pesantren internasional Al-Qiliyin, internasional Al-Qiliyin. Jadi besok kalau anak panjenengan derajat di surga mulia, maka anak panjenengan semuanya akan mengajak kepada kalian semuanya di surga di derajat yang lebih mulia. Amin ya Allah. Ini sudah binasa. Kedua, sudah bisa, Pak.
orang yang mempunyai guru yang mulia derajatnya, pondok-pondok pesantren ilmiah dan lain-lain. Ini pondok yang bisa bil Islam, ada syaratnya. Sabda ma'rifna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Maka orang yang mempunyai guru yang mulia derajatnya mulia, misalkan besok guru tersebut akan mengajak, akan menyafati anak, akan menyafati anak muridnya, akan menyafati muridnya di derajat yang lebih mulia di akhirat, supaya para mukminin bahagia. Atau tidak bisa pula orang besok oleh Allah dituturkan dengan siapa yang dicintai. Qala sasar almarhum man ahad. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat sangat bahagia. Sahabat sangat senang sebab dengan mahabbah saja orang dimuliakan oleh Allah yang sangat mulia. Mahabbah kan tidak punya modal. Ya khudhu rahimahullah, kita hadir di majlis ini merupakan kepentingan kita. Ini kebutuhan kita. Jadi kita supaya berterima kasih kepada Syekh Iriyin atau Haji Iriyin yang isinya 4. Amin. Selera pemberani. Terima kasih kepada beliau. Kita hadir di majlis ini oleh Syekh Iriyin dipertemukan dengan para habib, para ulama. Tanpa beliau kita tidak mungkin akan rukun dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Tanpa beliau kita tidak mungkin rukun dengan para habaib. Maka kita mengucapkan terima kasih kepada Gus Iriyin. Sebab syukur wasaid wa syukur. Kalau orang itu menyukuri lantaran-lantaran atau mensyukuri orang yang berbuat baik kepada kita, ini namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik, ini namanya orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadir di majlis ini tiap bulan 1 kali. Satu bulan sekali, ini adalah kebutuhan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, amin ya Allah. Apalagi sholawat faedahnya sangat luar biasa. Orang baca sholawat 1 oleh Allah diberi 10. Faedahnya banyak, sholawat di mobil hajat dan lain-lain. Dan orang yang berdoa sebelum berdoa membaca sholawat, dan setelah doa membaca sholawat, maka doanya akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah. Amin. Majlis zikir, majlis ilmu, majlis sholawat dan lain-lain. Ini merupakan rodotul min riyadil jinnah. Amin ya Allah. Majlis ini. Alhamdulillah rahmatullah. Dan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu punya sifat. Satu niat. Orang dengan niat itu mendapatkan pahala. Niat islamikah, dengan niat yang jujur orang akan dapat pahala. Dengan arti ada sebuah cerita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. ketika beliau istirahat di Umul Haram, beliau tidur lantas beliau bangun senyum. Kata Umul Haram, "Ma'at haka ya Rasulullah, apa yang buat kamu tertawa ya Rasulullah?" Kata Nabi, ada nas di umat Nabi ini naik perahu di tengah-tengah laut. Ini seperti raja di bawah duduk di kursi atau singgasana, dimuliakan oleh Allah. Maka kata Umul Haram, ya Rasulullah, doakanlah saya termasuk orang tersebut. Maka ketika zaman Khalifah Muawiyah ini, ketika Islam melebarkan sayap, maka Umul Haram beserta suaminya Ubadah ini ikut perang, ikut naik perahu. Namun ketika turun dari perahu, Umul Haram naik bidol, lantas jatuh. Maka padahal Umul Haram itu belum perang, maka dia matinya mati syahid, mati yang terhormat. Ini dengan niat orang dapat pahala. Ada lagi contoh, ada orang waktu soleh sakit, lantas disambangi oleh kawannya yang soleh. Kata yang nyambangi, mari kita haji.
mari kita haji. Kata yang sakit, bagaimana akan haji, saya sakit. Maka kata Batu Solihin, kita dengan niat haji maka dapat pahala haji. Ada sebuah cerita. Abdullah bin Umar rahimahullah, beliau bermimpi ada seseorang tiap tahun dapat pahala haji. Atas dalam mimpi tersebut, Abdullah bin Umar itu tanya kepada malaikat di mana tempatnya orang tersebut. Atas malaikat ditunjukkan atas orang tersebut yang tiap tahun dapat pahala haji. Oleh Abdullah bin Umar rahimahullah dicari. Ketika sampai ke rumahnya orang tersebut, nggak tahunya orang tersebut fakir miskin, orang tidak mampu. Namun dia bekerja dan dia menabung uang, nyari uang untuk niat haji. Suatu saat setelah uangnya berkumpul, istrinya mencium bau masakan tetangganya. Kepada tetangganya, masak yang enak baunya, masak yang enak, masak daging. Lantas istrinya menyuruh kepada suaminya untuk memberikan makanan tersebut. Kalau bahasa Kediri itu nempil dan tidak dijual, terus membeli itu nempil namanya. Nah, yang masak itu orang fakir, orang janda yang anaknya banyak. Lantas kata orang yang menabung untuk haji tersebut, karena istrinya ingin makanan yang enak ini, maka baunya enak, dagingnya enak dimasak. Apa kata Al-Fakirah, orang janda yang fakir tadi, beliau mengatakan hadza ta'am halalun lana wa haramun lakum. Lantas orang yang menabung tadi kaget, mengapa demikian, di mana ada? Maka kata Al-Fakirah tadi, sebab saya tidak punya, tidak ada yang dimakan. Ketepatan ada kambing yang mati oleh Fakirah tadi, oleh janda tadi dimasak untuk memberikan makan kepada anak-anak yatim. Maka ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu bisa menghalalkan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas orang yang menabung tadi kembali ke rumahnya, maka tabungannya, uangnya tadi disedekahkan kepada orang fakir tadi. Maka dengan demikian tiap tahun orang tersebut mendapatkan pahala haji. Jadi dengan niat yang musholihah, maka kita perlu meluruskan niat. Dengan niat kita dapat pahala. Ada pula yaitu orang dimuliakan Allah ada kalanya dengan mahabbah, mencintai kepada orang-orang yang baik, al-mar'u ma'a man ahab. Ini kan model mahabbah itu kan tidak mengeluarkan jerih payah, Maka mudah-mudahan kehadiran kita di sini, kita cinta para habaib, kita cinta kepada ulama, kita cinta kepada as-sholihin. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.